Karena sungguh kami akui tidak Tuhan yang seperti Engkau ya Tuhan. Yang sangat begitu menyayangi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Engkau tersenyum melihat setiap kami yang hadir. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online. Yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam setiap hati kami, pribadi kami Tuhan, agar firman Tuhan bisa termeterai dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi kekuatan bagi kami melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan sambut firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Puji Tuhan. Thank you tim Praise and Worship sudah membantu kita di dalam pujian penyembahan luar biasa. Saya menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sungguh dahsyat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Jackson. Saya adik seperguruan dari pastor di tempat ini. Mungkin kalau mau dicerita nggak bakal habis ya. Cuman sekedar perkenalan aja. Saya, punya kalau dibilang istilahnya pengalaman kami di Jakarta sama Pastor Jimmy itu luar biasa. Dari pertama saya menginjak Jakarta, cuman akhirnya Pastor bertekad untuk melayani di Manado dan saya tetap bertahan di Jakarta. Tapi ya kita punya kisah yang luar biasa dari yang baik-baik sampai yang buruk-buruk. Tapi itulah benar-benar kisah yang luar biasa dan saya bersyukur sama Tuhan Yesus lah ya. Istilahnya sampai sekarang masih dipercayakan untuk melayani di Jakarta dan puji Tuhan hampir sekitar setahun lebih kita ibadahnya tuh benar-benar ya udah via online aja, nggak ada tetap muka begini. Karena pada ketakutan semua. Istilahnya keluarga aja kan jaga jarak, apalagi orang luar, apalagi ketemu banyak orang itu di Jakarta parah banget. Beda dengan di Manado, kalau Manado agak gimana lah. Istilahnya nggak separah Jakarta. Kalau Jakarta itu pertama kali itu parah banget. Dan kebetulan juga ada teman saya kena. Itu ngeri banget. Jadi waktu pertama-tama kan kalau pas COVID masuk itu kan, itu belum ada obatnya. Dan sampai sekarang sih belum. Tapi itu dulu parah banget karena masih susah. Dan saya dengar kalau dulu yang pertama-pertama yang kena COVID, dia itu hanya punya 2 kesempatan. Mau selamatkan hidupnya atau mati. Tapi kalau misalnya dia selamat, organ tubuhnya hancur. Karena obatnya keras banget dia dulu. Karena kan masih belum gimana-gimana kan. Istilahnya kalau sekarang udah, istilahnya di Jakarta pun yang kena COVID, ya udah biasa aja. Karena udah banyak penangkalnya lah ya. Dibandingkan dengan yang pertama-pertama yang dulu susah. Jadi orang benar-benar takut banget yang namanya COVID-19. Jangankan jemaat, pendeta-pendeta aja kan pada gimana gitu. Padahal kan memang kita percaya bahwa hidup kita di tangan Tuhan, amin. Bukan di tangan COVID kan. Ya kita mati bukan karena COVID, tapi kan ya kalau memang sudah waktunya untuk mati, bagaimana? Kita kan tidak bisa melawan Tuhan. Tapi itu cuma salah satu virus sebenarnya yang tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain-lain. Dan makanya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih bisa ada di tempat ini untuk kita bisa beribadah, kita bisa menikmati pujian penyembahan yang luar biasa, ya nggak kalah-kalah lah sama Jakarta ya. Keren banget. Jadi itu benar-benar luar biasa. Karena kalau Bapak Ibu, Saudara mundur ke belakang, itu ada jutaan orang yang tidak bisa melewati sampai saat ini. Amin. Mereka sudah kembali ke rumah Bapa. Dan kita yang masih bertahan di tempat ini, kita bersyukur sama Tuhan. Makanya hargai setiap waktu, hargai setiap menit, bersama-sama dengan keluarga. Saya aja jauh-jauh pingin pulang karena kepingin ketemu keluarga. Kayak ketemu keluarga-keluarga senang banget. Walaupun istilahnya harus mengeluarkan banyak duit, tetapi kebersamaan itu dengan keluarga-keluarga itu harus tolong hargai. Jadi yang masih baku-baku marah,
yang masih baku sakit hati, baku baik. Amin. Karena itu menghambat berkat loh kalau istilahnya ada penghalang, bagaimana Tuhan memberkati empat orang. Kalau masih baku-baku marah dengan tetangga, dengan saudara, belum baku-baku minta ampun, gawat itu. Itu menghambat berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, torang sangat bersyukurlah, istilahnya torang bisa memasuki sampai Desember 2021, sebentar lagi kita akan memasuki Desember 22, awal tahun 2022, itu merupakan anugerah yang besar. Jadi walaupun mungkin saat ini ada begitu banyak doa-doa kita, ada banyak keinginan kita yang belum Tuhan jawab. Yang mungkin kita berdoa selama beberapa tahun dan sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban yes dari Tuhan. Bapak Ibu jangan kecewa, jangan sakit hati sama Tuhan. Karena Tuhan mempunyai waktu yang indah. Tuhan mempunyai waktu yang luar biasa untuk Dia mengatur sedemikian rupa sehingga itu semuanya berjalan dengan baik. Asal orang masih ada di jalurnya Tuhan. Kecuali orang soba geser sadiki, bahaya itu. Tapi kalau orang masih searah dengan Tuhan, percaya, walaupun memang orang harus menderita saat ini, walaupun mungkin masih banyak pergumulan, masih banyak persoalan yang kadang terasa manusia, Tuhan saya nggak kuat. Saya nggak bisa Tuhan. Teriak sama Tuhan, kok Tuhan seakan diam aja. Kayaknya nggak ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Ini bagaimana sih Tuhan? Saya sudah rajin berdoa Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah luar biasa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mungkin hampir tiap minggu ke gereja semua kegiatan ikut. Tapi kok kayaknya biasa-biasa aja. Ada yang begitu? Tapi apakah hanya karena segitu orang mau kecewa sama Tuhan? Orang mau marah sama Tuhan? Itu yang menyakiti hati Tuhan. Tapi selama orang masih ada di garisnya Tuhan, di jalan-jalannya Tuhan, ikut aja. Mau bok, bage. Ya kalau Tuhan izinkan kan, mau gunung, bage. Walaupun orang jatuh, enggak apa-apa. Kalau memang jalur Tuhan seperti itu kan, kalau lurus-lurus terus bahaya juga kan. Orang jalan tol aja kenapa ada so bagus-bagus jalan, ada penghalang-penghalang di tol kan. Itu tujuan apa itu? Itu kan kadang kalau udah nyetir ya, kalau misalnya orang nyetir jauh kan, itu kan kadang ngantuk gitu-gitu. Tapi begitu ada ketuk-ketuk gitu, langsung bangun, langsung sadar. Jadi ngantuk hilang. Nah itu memang kadang orang harus lewati hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sampai saat ini ada begitu banyak hal yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita dan terkadang mungkin kok belum ada jawaban dari Tuhan. Kayaknya Tuhan diam-diam aja, anteng-anteng aja, Tuhan kapan ya Tuhan? Dan akhirnya kita bertanya-tanya, benar gak sih Tuhan ada? Masih bertanya loh sama Tuhan, masih ragu sama Tuhan. Benar gak sih Tuhan Yesus ada sih? Kayaknya diam-diam aja. Kayaknya orang yang enggak gereja sana tuh, itu yang suka mabok-mabok, yang suka bakalai-bakalai, yang suka bagosip tiap hari. Tapi dorang makmur-makmur aja. Malahan dorang berlimpah secara harta, kaya-kaya lagi. Terus termo, apa dorang? Termo sirik dorang, masa orang yang setia gereja biasa-biasa dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang abah gereja. Apa orang mau cemburu dorang? Mau cemburu? Nah kan? Nah bahaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang bisa sampai saat ini, itu benar-benar karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita baca di dalam kitab Matius 1 ayat 23. Ini karena masih suasana-suasana Natal. Mazmur 1 ayat yang kedua 3. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu harus tahu, pegang kuat-kuat janji firman Tuhan. Bahwa ini janji yang Tuhan berikan sama manusia ribuan tahun yang lalu. Walaupun sudah sangat lama, tapi janji ini sampai sekarang masih berlaku. Amin. Janji
Penyertaan Tuhan sampai saat ini yang dia berkata bahwa dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita anak-anak Tuhan. Itu masih berlaku Bapak Ibu. Itu belum hilang janjinya. Jadi janji yang sampai saat ini yang harus tolong pegang erat-erat. Jangan selapas sedikit pun. Mesti pegang erat-erat. Jadi apapun yang orang alami sampai saat ini, orang tetap percaya akan janji Tuhan. Tuhan tetap akan menyertai saya. Saya juga sempat ngobrol sama Pak Gembala tadi, waduh memang namanya senior kan pasti pengalamannya lebih banyak. Dari awal merintis, aduh saya sih belum kayak Pastor Jimmy ya masuk. Aduh saya dengar dulu, saya ketahuinya kan di seberangnya ini, terus penuh dengan pengalaman, terus harus pindah tempat baru sini lagi. Dan itu pasti, aduh Tuhan punya cara ya. Dan saya berdoa Pastor, suatu saat mungkin berapa tahun lagi saya ke sini, tahun ini, ada nada amin ini Pastor. Amin ya, udah pokoknya luar biasa lah, benar-benar ya itulah. Memang ada waktunya Tuhan, jadi Bapak Ibu Saudara bersabar Jo. Karena memang ikuti jalan Tuhan itu tidak mudah, walaupun terkadang menyakitkan. Iya kan, kadang orang menangis buat Tuhan, aduh Tuhan harus mulai dari awal lagi. Bapak Ibu yang kerja mungkin, yang berusaha mungkin kayaknya usaha saya nggak maju-maju nih Tuhan. Kok kayaknya pekerjaan saya biasa-biasa aja. Semulai mengeluh Pak Tuhan, semulai protes Pak Tuhan. Nah bahaya itu, jangan. Tetap jalanin aja. Dari awal, tapi suatu saat kalau memang waktunya Tuhan datang, waktunya Tuhan tiba pada waktunya, Bapak Ibu nggak akan bisa berkata apa-apa. Paling orang cuma terkagum-kagum sama Tuhan. Orang nggak akan bisa ngomong apa-apa begitu pertolongan Tuhan, begitu waktu Tuhan datang Pak orang. Kadang nggak bisa ngomong Bapak Ibu, nggak bisa. Tuhan cuma terkagum-kagum, gila Tuhan, aduh. Ternyata Tuhan keren banget loh, baru tahu. Dari dulu Tuhan keren, bagaimana nggak keren? Dari awal aja kan, dari perjanjian lama, bangsa Israel aja di lautan yang besar dengan santainya dorong jalan. Musa cuma pegang tongkat, set, sisanya tablah, ya kan? Lautan yang luas banget, Tuhan cuma bilang Musa, ambil nape tongkat kong, sebegitu Jo, nggak usah pakai alat perlengkapan macam-macam, mau pakai yang bagi-bagi mana Tuhan bilang, ambil Jo tongkat, kong nak belah begini. Iya kan, nggak macam-macam tuh Tuhan bilang Pak Musa pada waktu itu. Tapi apa yang mereka alami? Mereka berjalan, walaupun dengan ketakutan, karena dikejar oleh bangsa Mesir. Mereka ketakutan, tapi karena ada Tuhan. Jadi walaupun mungkin dindingnya itu air yang kayak sekarang kan musim lautan lagi bergejolak, gelombang, tapi mereka dengan enaknya akhirnya mereka bisa jalan. Coba kalau ada filmnya kan pasti keren banget. Pada waktu mereka berjalan di padang pasir, yang menaungi mereka tiang awan, tiang api. Pada waktu mereka kehausan, mereka protes. Wih Tuhan, lebih enak di bangsa Mesir dulu. Dorang bisa makan, bisa minum enak. Ini kok menuju ke tanah perjanjian, tapi tidak ada minuman. Dong protes Pak Tuhan. Dong marah Pak Tuhan. Protes. Anak-anak kesayangan Tuhan protes. Tuhan bilang, gila Uni. Uni lihat tapi tanda-tanda ajaib, tanda baking pangoni. Uni tahu tuh 10 tulah, tanda baking pangoni. Sampai ngoni boleh menuju tanah Kanaan, masih ragu Pak kita ya. Apalagi cuma air minum, ya ampun. Cuma karena air minum, ngoni mau protes Pak kita ya. Ini kalau misalnya Tuhan bilang, ini bahasa Manado. Terus, non protes. Tuhan bilang Pak Musa, ngatoki jo tuh batu itu. Ngatoki itu batu, ciri itu air. Oh, ke Musa toki, mau toki itu batu tuh air mengalir. Nah sampai di situ. Jalan-jalan mengitari padang pasir, panas, terik, dorong kelaparan. Tuhan kok makannya roti-roti melulu, roti dari surga loh Bapak Ibu. Pernah ada yang makan roti surga? Ada? Nggak pernah ya? Sama. Roti bakar banyak, ini roti surga Bapak Ibu. Bayangin, bangsa Israel, Tuhan suka kasih roti dari surga.
bisa bayangin DP enak seperti apa. Ini makanan dari surga loh. Nah, tahu seenak-enaknya makanan di dunia ini, apa bisa menyaingi makanan surga? Tapi saking keenakan, dong menesok jadinya. Kayak orang kalau kebanyakan makan apa B2, kukis-kukis natal kan menesok juga. Iya kan? Orang begitu ternyata. Dong protes Pak Tuhan. Aduh Tuhan kok makanannya begini-begini melulu ini. Kok roti-roti melulu, yang lain dong. Rumah raju Pak Tuhan lagi. Aduh ini Tuhan, mungkin ke Tuhan dari atas. Aduh ini anak-anak ini memang pang protes sekali. Waduh, terus ini mau apa dong? Bro minta daging Bapak Ibu. Iya kan, bangsa Israel minta daging. Mungkin Tuhan kirim napa tuh burung-burung napa ya. Dari surga datang banyak sekali. Mau nih makan sepuasnya ini. Nah habis-habis. Bro minta Tuhan dari surga langsung. Kirim burung. Ya kan. Bro makan sampai tapolote. Ya elah, masih nak mau percaya lagi Pak Tuhan katanya. Tapi buktinya dari jutaan orang yang selamat berapa Bapak Ibu? Dari jutaan orang selama 40 tahun lebih mereka diajak putar-putar sama Tuhan. Karena kebobrokan hati bangsa Israel. Karena orang terlalu banyak protes. Orang terlalu banyak bermarah Pak Tuhan. Orang sekali tidak sepaham dengan jalan. Padahal Tuhan bilang ikutin aja, jalanin aja. Tapi dong berontak sama Tuhan. Yang lebih parah sampai dong backing berhala. Iya kan? Dari emas dong kumpul sama orang mas, dong backing patung. Dong sembah. Aduh, ini macam-macam Tuhan bilang. Ini musibah dua apa kita. Tuhan marah itu Bapak Ibu. Dan bangsa Israel dihajar habis-habisan itu. Karena dorong menyakiti hati Tuhan. Dorong menduakan hati Tuhan yang dari awal Tuhan bawa pada orang. Untuk menuju Kanaan, dorong protes, dorong marah, dorong berontak. Dan memang firman Tuhan katakan bahwa bangsa Israel tegar tengkuk. Hatinya keras kayak batu. Jadi bayangin walaupun dorong lihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Terlalu banyak tuh mujizat Tuhan, istilahnya memang dorong saksikan sendiri loh. Terlalu banyak mujizat yang Tuhan udah backing pada orang. Tapi dorong masih ragu sama Tuhan. Sampai minuman, sampai makanan Tuhan kasih yang terbaik pada orang. Dorong masih protes. Dan akhirnya Musa pun pada waktu itu yang adalah pemimpin nomor 1. Nggak bisa memasuki tanah Kanaan. Tuhan cuma bilang, Musa cukup ngana lihat tanah perjanjian. Nggak usah masuk. Musa, pemimpin nomor 1 bangsa Israel. Tuhan tidak izinkan untuk menikmati tanah perjanjian. Ngeri ya. Musa loh. Firman Tuhan katakan Musa ini adalah orang yang hatinya paling lembut. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyaingi kelembutan Musa. Itu firman Tuhan tulis jelas-jelas bahwa Musa itu adalah orang yang paling lemah lembut. Sampai sekarang ini tidak ada yang bisa menyaingi Musa. Tapi karena kebobrokan bangsa Israel, Musa pun ikut-ikut jadi marah sama Tuhan pada waktu itu. Jadi hanya karena kesalahan satu itu, Tuhan tidak izinkan dia masuk tanah Kanaan. Tanah perjanjian, Tuhan tidak izinkan loh. Sekelas Musa ya, kalau orang jauh sekali lah dibandingkan Musa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Musa kan. Tapi itu pun Tuhan tidak izinkan dia masuk tanah perjanjian. Dan akhirnya yang memimpin Yosua sama Kaleb. Dorang. Tapi walaupun memang Tuhan sudah berikan janji firman Tuhan for bangsa Israel, tapi bukan berarti ya bangsa Israel santai-santai. Bukan berarti dong tidur-tidur, nikmati susu, madu, tanah perjanjian dari Tuhan. Nah seperti itu juga kan. Pada waktu kepemimpinan Musa, Tuhan bilang perang sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Habisin orang semua. Karena ambil dong tanah semua. Ini tanah yang terkasih pangoni. Karena mesti perang semua, sikat semua. Karena dulu keselamatan itu cuma buat bangsa Israel. Jadi yang bukan bangsa Israel, nggak bisa.
mati semua. Hukumannya bunuh semua. Lo enggak percaya Tuhan. Lo enggak percaya Tuhan pada waktu itu. Jadi Tuhan bilang bantai semua, mati semua. Jangan setinggal satu pun. Pokoknya ada satu bangsa yang macam-macam, sikat. Habis. Nggak boleh sisa satu orang. Kalau udah sisa satu orang bahaya, nanti dia balas dendam. Dia kumpul pasukan, dia balas dendam, bahaya. Makanya Tuhan bilang, bantai semua. Jadi kalau bisa dibilang, Joshua dia adalah jenderal terbesar dulu. Jenderal Nentau bintang berapa. Karena dia tiap kali berperang, menang terus. Orang Tuhan yang sama-sama. Siapa yang mau lawan Tuhan? Tuhan cuma bilang, udah nggak usah macam-macam, jalan Jo, sikat Jo. Mau dorong badan basar-basar kayak raksasa, mau kayak apa kayak dorong, sikat, jangan takut. Kita yang di muka pengoni Tuhan bilang. Dan Yosua dengan luar biasa. Tiap kali dia berperang, Yosua tidak pernah kalah. Sekian banyak dia mengalami peperangan, dia tidak pernah kalah satupun. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin Yosua dan akhirnya bangsa Israel bisa menikmati tanah perjanjian. Suku-suku, bangsa Israel 12 suku, semua dapat semua. Pembagian harta dapat semua. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Itu luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi kalau sampai saat ini, orang masih ragu-ragu pada Tuhan. Orang masih sering melawan Tuhan. Orang masih kecewa sama Tuhan. Mungkin memang ada banyak hal yang seringkali sebagai manusia orang nak connect dengan Tuhan. Karena cara kerjanya Tuhan kan itu luar biasa Bapak Ibu. Itu jauh sekali lah dibandingkan dengan orang cara berpikir. Jauh sekali. Istilahnya kalau lautan cuman titik air jatuh di lautan, tuh Tuhan punya pemikiran lebih luas. Jadi kalau orang memahami untuk mengetahui jalan-jalannya Tuhan memang ribet. Karena manusia yang terbatas, jauh loh sama Tuhan. Makanya kadang rencana Tuhan itu kadang enggak connect dengan orang. Makanya kan sering terong protes pada Tuhan, kan sering terong marah-marah pada Tuhan. Karena memang enggak sesuai. Tapi kalau orang ikutin, pasti semua akan aman-aman sebenarnya. Enggak akan lebih sulit. Ikutin aja. Tapi kalau orang langsung mulai belok-belok sedikit, ya itu yang bahaya. No? Jangan sampai orang mengikuti jejak bangsa Israel dulu. 40 tahun cuma putar-putar padang gurun. Sebenarnya cuma berapa hari sampai sebenarnya tanah perjanjian. Cuma karena kebebalan hati bangsa Israel, Tuhan ajak mereka mutar-mutar keliling-keliling. Ya udah akhirnya mati semua kebanyakan. Protes terus pada Tuhan, berontak terus pada Tuhan. Dan ini mungkin yang sering kali kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi sampai saat ini, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa semua kita, bukan cuma kita, semua orang pasti yang namanya masalah, pergumulan, persoalan, ujian itu pasti ada. Tapi sebenarnya kan kuncinya bagaimana orang bisa menghadapinya. Menghadapi setiap kesulitan-kesulitan, persoalan, pencobaan, ujian, itu yang lebih penting. Bagaimana cara orang mengatasinya dengan caranya Tuhan. Bukan cara orang sendiri. Kalau orang pakai cara sendiri, lebih ribet. Makanya kenapa orang harus beribadah terus kepada Tuhan. Karena biar orang tahu, orang bisa ikutin maunya Tuhan. Orang bisa ikutin jalurnya Tuhan. Dan akhirnya ya walaupun kadang terseot-seot, tapi tetap santai. Jalan tetap enak, nikmatin. Walaupun kadang harus menangis. Kadang mungkin juga memang Tuhan izinkan orang itu enggak punya apa-apa loh. Karena Tuhan kepingin lihat hati. Ini benar-benar mengasihi Tuhan atau karena mengasihi berkatnya Tuhan. Kebanyakan orang hanya mengasihi berkatnya Tuhan. Seharusnya yang prioritas apa? Mau Tuhan atau berkatnya Tuhan? Ini kebanyakan orang salah. Kebanyakan yang orang-orang cari itu berkatnya. Tapi Tuhan jadi nomor 2. Amin. Kebanyakan begitu Bapak Ibu. Bukannya yang nomor 1 yang cari, tapi yang nomor 2. Terbalik jadinya. Makanya orang tersewot-sewot kadang-kadang. Akhirnya protes Pak Tuhan, marah-marah Pak Tuhan, berontak Pak Tuhan. Mana siapa? Kalau kita jadi Tuhan ya.
Siapa ngana? Ngana yang tahu tuh manusia di bumi ada berapa miliar. Kok ngana cuma satu-satu ngana mau protes pak kita. Siapa ngana? Istilahnya kan. Tapi ya itulah. Karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan di dalam hidup kita semua. Jadi sekecil pun kita di mata Tuhan. Apa yang Tuhan bilang 4 orang? Aku tetap mengasihimu. Amin. Kenapa? Karena engkau sangat berharga bagiku. Aduh, itu luar biasa Bapak Ibu. Ini yang ucapkan ini bukan siapa-siapa. Ya istilahnya gembala sini aja kan pastor, oh kamu sangat berharga. Pasti terompe hati, aduh ada perhatian dari Pak Gembala. Itu tenang kan? Apalagi orang yang paling sayang. Aduh kamu sangat berharga bagiku. Itu kan aduh adem punya hati ya. Apalagi ada pejabat bilang, oh kamu berharga bagiku. Nah ini Tuhan Yesus yang bilang, kamu sangat berharga. Kenapa? Pokoknya Tuhan bilang tiada duanya. Kenapa kita berharga? Buktinya Tuhan rela mati. Dia berikan nyawanya loh. Disiksa habis-habisan. Supaya orang selamat. Kenapa? Karena orang berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi katakan sama diri kita masing-masing pagi hari ini. Saya sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun terkadang masih bandel, tetap Tuhan sayang untuk kita. Tapi jangan kelewatan. Amin. Catat dalam hati. Hadiah Natal yang saya bagikan saat ini. Ingat bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Saya kalau menceritakan pengalaman saya itu, aduh terlalu banyak Bapak Ibu. Saya kadang memang udah tinggal duduk aja. Kadang pegang gitar, belum nyanyi cuma nangis. Saking ingat kebaikan Tuhan, saking merenungkan firman Tuhan. Kayak sampai tadi malam saya masih, gila Tuhan keren banget. Oh Tuhan dahsyat. Senin tahu kita mau bilang apa Pak Tuhan. Cuma berlutut berdoa dan bilang Pak Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saking, aduh Tuhan, saking dahsyat banget loh. Jadi Bapak Ibu, nama kalian tercatat di hati Tuhan. Itu kado yang sangat luar biasa. Yang harus orang pegang. Jangan sampai hanya karena keinginan dunia. Jangan sampai hanya sesuatu yang berbau duniawi terus tinggalkan Tuhan. Jangan sampai hanya karena sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti. Kontorong tinggalkan Tuhan. Jangan sampai. Tuhan supaya harga mahal sekali buat orang. Supaya orang selamat. Jadi jangan sampai suatu saat orang jadi orang berhasil, sukses. Kontorong lupa Pak Tuhan. Berbahaya itu Bapak Ibu. Tetap ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Dan katakan dalam hati kita. Saya sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang pada kita. Tuhan sangat sayang pada kita. Itu luar biasa Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik ya Tuhan. Kau melihat setiap hati kami saat ini Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kuasa Tuhan. Roh Kudus terus berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Memampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari ke depannya yang mungkin akan lebih susah lagi Tuhan. Tapi kami percaya akan penyertaan Tuhan. Kami percaya akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga walaupun terkadang kami harus menderita karena Tuhan Yesus. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini, berkati Pastor Jimmy beserta istri, anak-anak, dan seluruh pengerja di tempat ini, agar supaya mereka terus membawa api Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan boleh memberkati banyak orang, ratusan ribuan bahkan jutaan orang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Tuhan seluruh jemaat sidang di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.